Shalom God Lovers, pagi hari ini sebelum kita mulai beraktivitas, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan datang ke hadirat-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku
Haleluya, Shalom God's Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Senang bisa kembali menjumpai Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, seluruh hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Dan hari ini izinkanlah kita akan bersama-sama membangun satu topik di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya memberikan tema kita kali ini adalah doa yang berkualitas. Pertanyaannya adalah bagaimana sih doa yang berkualitas? Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, sebenarnya doa itu kan adalah dialog kita dengan Tuhan, pembicaraan kita dengan Tuhan. Bahkan di dalam doa itu, saudaraku sekalian, sebenarnya ini pertemuan antara kita dengan Bapa kita lewat apa? Lewat roh dan kebenaran. Nah, karena Tuhan itu adalah roh yang berdaulat berkuasa, maka setiap saat, setiap waktu kita harus memiliki waktu-waktu doa yang intens. Nah, kali ini saudaraku sekalian, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus, kalau kita menyimak tentang bagaimana Tuhan mengajar tentang doa Bapa kami dan firman yang kita baca, ternyata doa itu harus juga memiliki kualitas yang tinggi. Bukan gaya-gayaan kita berdoa, tetapi doa ini keluar dari ketulusan batin kita, karena itu adalah cirinya. Maka doa yang berkualitas tinggi itu bukan karena ucapan kita yang bagus, susunan kata kalimat yang bagus tanpa salah, ataupun kita memiliki sikap hati yang agak pongah. Artinya saudara, wah ini loh, orang ini hebat doanya ya, wah kata kalimatnya bagus, wah kagum sama doanya. Kita kadangkala terbuai dengan doa dan kata-kata kalimat. Sedangkan saudaraku yang disayangi oleh Tuhan, doa itu sejatinya adalah hubungan kita yang harus kita bangun dengan Tuhan. Jadi kalau hubungan kita yang kita bangun dengan Tuhan, maka hasil hubungan itu juga baik. Bukan seperti firman Tuhan tadi, doa seperti orang munafik. Apa sih yang dimaksud dengan orang munafik? Orang munafik itu adalah orang yang pandai memainkan peran. Atau orang munafik itu adalah orang yang pandai bersandiwara. Maka Tuhan bilang jangan berdoa seperti orang-orang seperti itu, orang munafik. Kenapa? Karena doanya hanya ingin dilihat oleh orang. Makanya doa di tikungan jalan, bahkan doa-doa supaya dilihat orang, terkesan dia adalah orang saleh, wah dia orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus, kesalehan itu bukan untuk dipertontonkan. Karena kesalehan adalah hasil dari hubungan kita yang intim dekat dengan Tuhan. Dan yang menilai kita saleh bukan manusia. Yang menilai adalah Tuhan itu sendiri. Contohnya siapa? Contohnya Ayub. Ayub dinilai oleh Tuhan orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang menjauhi kejahatan dan lain sebagainya, saudara. Dan ini hendak menunjukkan sikap kita. Maka sikap kita dalam berdoa, satu, jangan seperti orang munafik. Yang kedua, saudara, sikap kita adalah masuk kamar tutup pintu. Artinya apa? Kita memiliki konsentrasi penuh dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita punya konsentrasi yang penuh dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, maka hasil dari perjumpaan kita dengan Tuhan itu adalah ketenangan, ketentraman.
Dan otomatis setiap doa yang kita naikkan itu bukan hanya sekedar berisi permohonan dan permintaan kan saudara. Amin. Iya. Maka dalam sikap doa ini muara utamanya adalah kepada Tuhan, bukan yang lain. Jangan sambil berdoa ingat pagar udah ditutup nih, belum ya. Sementara berdoa, aduh khususnya ibu-ibu nih, wah kompornya udah dimatiin atau belum ya, dan lain sebagainya. Jadi konsentrasinya buyar saudara. Nah, doa yang berkualitas adalah doa yang intens dekat dengan Tuhan, memanjatkan sikap-sikap doa kita kepada Tuhan dengan ketulusan batin kita, dengan kesungguhan hati kita, sehingga dalam doa kita saudara yang tahu siapa? Yang tahu hanyalah Tuhan. Makanya disuruh masuk kamar, tutup pintu, konsentrasi full hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, ya kita mengetahui apa yang kita minta sebelum keluar dari mulut kita. Sejatinya Tuhan sudah tahu kok saudara. Kenapa? Dia berdaulat dan berkuasa. Dan kita memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang berkuasa itu adalah Tuhan yang hebat. Maka dalam doa itu pun tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh ada ketakutan. Tidak boleh ada kekhawatiran. Karena kita percaya yang membangun doa itu adalah dari diri kita sendiri. Karena doa orang benar itu kan besar kuasanya. Amin saudara. Dan kita berdoa dengan segenap hati, segenap jiwa dalam tuntunan Tuhan saudara. Maka doa yang berkualitas itu saudara membutuhkan kesungguh-sungguhan. Sungguh-sungguhlah dalam doa sehingga saudara dan saya memiliki kualitas doa yang dahsyat dan luar biasa. Sukses buat saudaraku sekalian, maju terus, tetap kuat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucapkan berkat buat saudara-saudaraku dimanapun mereka berada. Mereka yang telah bersama-sama dengan kami membahas tentang kualitas doa. Biarlah kami digerakkan hati kami untuk memulai doa dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, dengan sikap hati yang benar. Bila kami salah berdoa, Tuhan terus tuntun kami, sehingga permintaan untuk kepentingan diri kami sendiri, kami akan rubah. Bahwa bukan hanya sekedar permohonan berisi permintaan, tetapi dialog dan bicara kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka bekerja, mereka berada, mereka berusaha, dan keluarga mereka kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat, sehingga setiap umat Tuhan jadi orang-orang yang mengerti bagaimana cara berdoa dengan kualitas yang tinggi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. God's lover diharapkan bagi saudaraku sekalian yang telah mendengar firman Tuhan ini, tolong bagikan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, handetolan, bahkan teman-teman kita, sehingga mereka juga menerima berkat yang sama seperti kita telah menerimanya. Sukses selalu dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.